Mardia, saya dokter tugas pada malam hari ini. Kalau boleh tahu saya berbicara dengan siapa? Angga. Angga usianya berapa? 35 tahun. 35 tahun, namanya di mana? Jimbaran. Di Jimbaran. Bapak datang kemarin atas keluhan apa? Batuk. Batuk ya Bapak ya. Batuknya sejak kapan Bapak? 1 minggu yang lalu. Sejak 1 minggu yang lalu. Apakah batuk ini setiap hari atau ada waktu tertentu yang batuk Bapak rasakan itu berat? Setiap hari. Setiap hari. Apakah batuk Nike mengganggu tidur Pak? Tidak. Tidak. Apakah berdahak? Tidak. Tidak juga ya Bapak ya. Lalu apakah Bapak memiliki riwayat merokok? Tidak. Tidak memiliki riwayat merokok. Apakah Bapak sebelumnya pernah mengalami penyakit serupa? Tidak. Tidak pernah. Apakah keluarga Bapak juga sebelumnya memiliki penyakit yang serupa juga? Tidak. Apakah Bapak lingkungan Bapak itu penuh dengan debu begitu tempat kerjanya? Tidak ya. Baik Bapak, selain itu apakah Bapak sebelumnya pernah mengkonsumsi obat-obatan? Belum. Belum pernah. Baik, atas anamnesis yang sudah saya lakukan di sini, saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan pernapasan atau pemeriksaan respiratori ini Pak ya, untuk mengetahui kondisi dari paru-paru Bapak itu normal atau tidak. Pada saat pemeriksaan nanti saya akan melakukan 2 pemeriksaan, yaitu pemeriksaan posterior dan juga anterior atau bagian depan dan belakang. Nantinya saya mohonkan Bapak untuk melepaskan baju dan silakan duduk di atas bed. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik Bapak, silakan mempersiapkan diri sebagai saya akan melakukan cuci tangan. Baik Bapak, untuk pemeriksaannya kali ini saya mulai dari pemeriksaan belakang atau posterior ya Bapak ya. Untuk pemeriksaan ini sendiri saya akan melakukan beberapa pemeriksaan, yaitu yang pertama inspeksi, yang kedua palpasi, ketiga perkusi, dan yang terakhir adalah auskultasi begitu. Untuk pemeriksaan pertama saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi untuk melihat kondisi dari dinding dada Bapak apakah normal atau tidak. Akan saya lakukan dalam keadaan statis dan juga dinamis. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik Bapak, saya akan mulai pemeriksaannya. Bapak bisa duduk dengan rileks dan bisa bernafas secara normal. Baik, dari hasil pemeriksaan di sini saya nyatakan normal ya Bapak ya, karena pada saat saya lihat secara inspeksi di sini untuk pernapasan Bapak secara keadaan statis nih saya tidak melihat adanya masalah lesi ataupun deformitas seperti ada gangguan tulang belakang seperti skoliosis, kifosis ataupun lordosis begitu. Jadi saya bisa nyatakan normal untuk keadaan statis, dan untuk keadaan dinamis Nike juga normal karena saya tidak menemukan ada keterlambatan gerak antara dada kanan dan dada kiri Bapak, serta tidak ada yang namanya retraksi begitu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi, di mana palpasi ini ada 3, yaitu palpasi nyeri tekan, pengembangan dada, dan juga pemeriksaan fremitus taktil ya Bapak ya. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaannya. Yang pertama itu pemeriksaan nyeri tekan. Saya akan menekan di beberapa titik di bagian punggung Bapak. Nantinya jika ada rasa nyeri, Bapak bisa katakan kepada saya begitu. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, saya akan mulai pemeriksaannya. Baik Bapak, apakah ada rasa nyeri? Tidak. Baik, karena tidak ada rasa nyeri yang Bapak rasakan, di sini saya nyatakan normal karena tidak ada rasa nyeri yang mengindikasikan adanya massa ataupun patah tulang di wilayah dinding dada Bapak bagian belakang. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan pengembangan dinding dada. Saya akan letakkan tangan saya pada kosta ke-10 atau bagian tulang iga Bapak ke-10 di belakang. Nantinya saya akan menginstruksikan Bapak untuk menarik nafas panjang gitu ya Pak ya, untuk mengetahui pengembangan dari dinding dada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, saya akan mulai pemeriksaannya. Silakan tarik nafas secara dalam Pak. Hembuskan. Baik, dari hasil pemeriksaan pengembangan dinding dada, di sini tangan saya pada saat melakukan pemeriksaan itu bergerak secara seimbang antara kanan dan kiri, yang menandakan bahwa pengembangan dinding dada Bapak bagian kanan dan kiri itu normal dan seimbang, tidak ada keterlambatan gitu ya Pak ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fremitus taktil, di mana nantinya saya akan melakukan pemeriksaan di beberapa titik ya Pak ya, untuk mengetahui apakah Bapak itu pergerakan dari dinding dadanya normal gitu. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, saya akan letakkan tangan. Bapak bisa mengucapkan 99 ya. 99. 99. 99. 99. Baik, dari hasil pemeriksaan fremitus taktil di sini saya menemukan adanya penurunan ya Pak ya untuk bagian lapang dada Bapak sebelah kanan, karena kemungkinan di sana terdapat cairan mungkin yang diakibatkan oleh efusi pleura begitu. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi, di mana pemeriksaan perkusi ini untuk mengetahui suara dari dinding dada Bapak bagian belakang dan juga untuk mengetahui penanjakan dari diafragma Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, untuk yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui suara dari dinding dada Bapak ya. Saya akan lakukan pemeriksaannya terlebih dahulu.
Baik, dari hasil pemeriksaan di sini saya menemukan suara yang cukup beda ya Bapak ya, dimana suara di bagian dada Bapak bagian kanan itu agak sedikit timpani dan menurun suaranya, dimana itu menandakan adanya cairan, kemungkinan adanya cairan di paru Bapak. Sedangkan untuk di bagian paru kiri ini ke normal, suaranya sonor ya Bapak ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan panjangkan diafragma Bapak untuk mengetahui ukuran dari panjangkan diafragma Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, saya akan mulai pemeriksaannya. Baik, di sini sudah perubahan suara dari sonor ke redup. Bapak dipersilakan untuk menarik nafas panjang dan menahannya. Baik, di sini sudah ada perubahan suara menjadi lebih redup. Bapak silakan mengeluarkan nafas dan menahannya juga. Baik, di sini sudah ada perubahan suara dari redup ke sonor. Saya akan melakukan pengukuran. Baik Bapak, dari hasil pengukuran di sini untuk panjangkan diafragma saya nyatakan normal karena ukurannya adalah 5 cm ya Bapak ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan stetoskop atau menggunakan metode auskultasi, di mana ini metodenya adalah saya akan melakukan peletakan stetoskop di beberapa titik untuk mengukur satu siklus ekspirasi dan inspirasi Bapak untuk mengetahui suara nafas Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, saya akan mulai pemeriksaannya. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan di sini untuk bagian kanan dari dada Bapak itu saya menemukan adanya suara yang agak sedikit melemah ya Bapak ya, intensitasnya lembut dengan nada yang cukup tinggi begitu, dan juga durasinya itu sangat pendek yang mungkin itu merupakan tanda bahwa adanya efusi pleura begitu. Selanjutnya saya juga menemukan ada transmisi suara di bagian distal paru Bapak sebelah kanan, yaitu suara hongki begitu Bapak ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan secara anterior. Bapak dipersilakan untuk tidur Pak, terlentang. Baik, untuk pemeriksaan di sini saya akan melakukan pemeriksaan kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, yaitu ada inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Untuk yang pertama adalah inspeksi. Saya akan melakukan dalam keadaan statis dan juga dinamis. Bapak silakan bernafas secara normal. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, silakan Bapak. Baik, dari hasil pemeriksaan secara inspeksi di sini saya nyatakan normal ya Bapak ya, pada saat dalam keadaan statis tidak ditemukan adanya lesi, massa ataupun deformitas, serta tidak ada kelainan bentuk seperti barrel chest, pigeon breast ataupun funnel breast. Dan dalam keadaan dinamis juga saya nyatakan normal. Untuk keterlambatan gerak itu tidak ada, retraksi juga tidak ada. Untuk irama, frekuensi, usaha, serta kedalaman nafas Bapak serta pola nafas Bapak itu normal ya, teratur begitu. Dimana frekuensi dapur nafas Bapak itu sekitar 32 kali gitu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan palpasi, di mana ini ada 3 juga. Palpasi yang pertama itu pemeriksaan palpasi nyeri tekan, yang kedua pengembangan nada, yang tiga adalah framitus taktil gitu. Yang selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan penekanan nyeri begitu, rasa nyeri. Nantinya saya akan menekan di beberapa titik. Jika nantinya ada rasa nyeri bisa katakan pada saya ya Pak ya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, saya akan mulai pemeriksaannya. Apakah ada rasa nyeri Pak? Tidak. Tidak. Baik, jika tidak ada rasa nyeri yang dirasakan berarti di sini semuanya normal, tidak ada rasa nyeri yang mengindikasikan adanya massa ataupun patah tulang. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pengembangan dinding dada untuk mengetahui pengembangan dari dinding dada Bapak itu normal apa tidak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, saya akan mulai pemeriksaannya. Bapak silakan menafas secara dalam, hembuskan. Baik, dari hasil pemeriksaan pengembangan dinding dada sini normal ya Bapak ya. Saya tidak pada saat pemeriksaan tangan saya bergerak secara seimbang antara kanan dan kiri, menandakan bahwa pengembangan dinding dada Bapak yang kanan dan kiri itu normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan framitus taktil, di mana nantinya saya akan meletakkan tangan saya di beberapa titik. Bapak bisa mengucapkan kata 99. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, saya akan mulai pemeriksaannya.
99, 99, 99. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaannya di sini saya nyatakan untuk foramen taktil agak sedikit menurun ya Bapak ya di lapang paru Bapak sebelah kanan. Mungkin itu merupakan penyebab dari efusi pleura di sebelah kanan Bapak yang tadi saya sudah sebutkan gitu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi, yaitu pemeriksaan pengetukan di beberapa titik di mana ini fungsinya untuk mengetahui suara dari dinding dada Bapak, lalu mengetahui batas paru jantung Bapak dan mengetahui batas dari paru dan juga hati Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, saya akan melakukan pemeriksaannya terlebih dahulu. Yang pertama untuk mengetahui suara dari dinding dada Bapak. Baik Bapak, untuk pemeriksaannya di sini saya menemukan suara sonor ya Bapak ya, yang itu suara normal di bagian dada Bapak bagian kiri, sedangkan bagian kanan Bapak suaranya agak sedikit timpani yang menandakan adanya suara dari cairan di dalam paru-paru Bapak begitu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui batas dari paru jantung Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, saya akan mulai pemeriksaan dari ICS atau sela iga kedua ke inferior. Baik, di sela iga ketiga terdengar perubahan suara dari sonor ke redup ya Bapak ya, menandakan ini adalah batas atas dari jantung Bapak. Saya akan lanjut perkusi ke inferior. Baik, di sini sudah perubahan suara dari redup ke sonor Bapak ya, menandakan bahwa batas jantung bawah Bapak ada di sini di sela iga ke-5. Jadi di sini batas jantung Bapak itu dari sela iga ke-3 hingga ke-5 yang mana itu adalah normal. Selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan untuk mengetahui batas dari paru dan juga hati Bapak. Saya akan mulai pemeriksaannya dari sela iga kedua di linea midclavikula kanan Bapak ya. Saya mulai pemeriksaannya. Baik, saya sudah perubahan suara Bapak ya, dari suara sonor ke suara yang redup, dimana ini merupakan batas dari paru dan juga hepar Bapak, yang dimana ini letaknya ada di sela iga ke-6, yang dimana itu merupakan batas yang normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dengan metode auskultasi, di mana saya akan mendengarkan suara nafas Bapak, di mana satu titik auskultasi di sini saya akan hitung satu siklus pernafasan Bapak gitu. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan secara auskultasi nih saya menemukan adanya suara ronki gitu di bagian distal paru kanan Bapak, dan suaranya Nike dia memiliki intensitas yang lembut dengan nada yang tinggi serta durasi yang cukup pendek begitu Pak. Baik, dari hasil pemeriksaan tersebut sudah selesai semuanya. Bapak silakan menggunakan bajunya kembali dan kembali ke meja pemeriksaan untuk saya berikan hasilnya lagi. Sembari saya akan mencuci tangan. Baik Bapak, di sini saya akan memberikan beberapa hasil dari segi inspeksi, palpasi, perkusi dan juga auskultasi yang saya lakukan tadi. Saya menemukan ada beberapa hal di mana frekuensi nafas Bapak itu sekitar 32 kali, dan saya menemukan ada suara ronki di lapang dada Bapak, di bagian dada Bapak sebelah distal kanan ya Bapak ya. Lalu saya juga ada menemukan efusi pleura di sebelah kanan yang berdampak pada adanya suara yang cukup redup begitu pada saat beberapa pemeriksaan. Baik, di sini dari pemeriksaan Nike sudah selesai Bapak. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dalam pemeriksaan kali ini. Saya juga mengucapkan semoga cepat sembuh dan sehat selalu ya Bapak ya.